Oke, perkenalkan nama saya Yusak Ardian Dwi Chandra. Saya dari TI 24 TE. Di sini saya membuat sistem manajemen rumah sakit dan ini adalah untuk tampilan awalnya. Di sini ada tampilan ini, ringkasan hari ini. Di dalam fiturnya nanti akan ada ringkasan hari ini secara live dan ini semua yang dibutuhkan tim medis Anda. Ada direktori pasien, rekam medis, dan dashboard eksekutif. Antar muka yang tenang. Oke, coba dulu. Untuk langkah awal kita ke masuk sini. Oke, seumpama saya memasukkan username dan password yang salah. Admin, contohnya kita ketik admin dan passwordnya kita salahin dulu. Tidak akan terdeteksi di sini. Dan coba kita masuk akunnya. Coba. Jika passwordnya sama akan bisa masuk. Oke, ini untuk tampilan awal. Di sini kita bisa melihat ada total pasien dan yang lagi menunggu ada 4 dan dalam perawatan ada 4, di dalam rawat inap ada 3 dan kasus kritis ada 3 di dalam sini. Oke. Oke, jika di total dari keempat ini dari menunggu dalam perawatan dan rawat inap ada 14 pasien dan ini bakal dihapus secara real time. Di sini ada directory pasien yang bisa kita edit. Contohnya, kita ingin menambahkan pasien. Seumpama ada pasien yang membutuhkan pengobatan. Coba kita kasih nama Bejo. Jenis kelamin laki-laki. Kelahiran seumpama kita bikin 2006 November. Oke. Ini kita masukin departemennya, mau di mana? Rawat inap, jalan, ICU. Coba kita masuk ke rawat inap saja. Ketik nomornya. Umpama nomor segini, alamatnya Gang Jati dan penanggung jawab. Kita pilih ini. Dan status kita bisa edit di sini. Seumpama kita masih baru masukin pasien, kita klik di menunggu. Prioritas kita bisa sesuaikan. Coba kita masuknya ke normal. Kita tambahkan pasien. Ini akan muncul di sini, langsung di paling atas di sini. Dan jika kita lihat di sini kan ada banyak. Nah, kita bisa ke sini. Nah, di sini ada keterangan dari pasiennya. Ada terdapat alamat, Gang Jati, nomor telepon, departemen, dokter penanggung jawab, tanggal lahir. Dan di sini ada tanda vital juga. Kita bisa menyimpan tanda seumpama tekanan darah berapa. Seumpama ya kita 3 tersimpan di sini, akan tersimpan tanda vitalnya di sini. Dan kita bisa menambahkan catatan kunjungan dan obat alergi. Bisa tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Dan kita juga bisa mencetak di bagian sini. Ini bakal menjadi kayak begini cetakannya. Dan kita bisa mengedit lagi daerah sini. Oke. Dan kita kembali. Dan seumpama kita ingin mengubah status dan prioritas, tinggal klik di edit sini. Diubah kita seumpama menjadi dalam perawatan normal. Nah, bakal terubah di bagian prioritas dan dalam perawatan. Dan sekiranya seumpama nama-nama di sini udah selesai, tinggal kita hapus di daerah sini. Dan ada akan attention-nya juga di sini, kita klik hapus. Seumpama ini juga. Nah, dan tidak usah khawatir jika udah terhapus dan ingin mengembalikan juga bisa. Kita masuk ke tong sampah sini bagian kiri.
Di sini akan ada nama-nama yang barusan dihapus. Kita bisa menghapuskan secara permanen contohnya. Nah, ini nggak akan muncul. Jika kita ingin memunculkan, jangan ditekan dulu yang logo hapus ini. Kita bisa pencet pulihkan dan akan tersimpan lagi di direktori pasien. Jadi kita jika ingin mencari pasien, tinggal bisa klik dari sini, namanya, seumpama Bejo, dia akan muncul di sini. Dan kita bisa memilih kategori daerah sini. Kita hapus dulu. Ini kita misalnya pengen nunggu yang dalam perawatan saja, akan muncul ada filternya di sini, dan bagian sini kita bisa pilih sesuai apa yang kita ingin cari. Seumpama ke IGD semua. Nah, ini akan ada yang di IGD, bagian departemen di sini. Dan di sini juga ada fitur satu lagi yang supaya kita tidak bosan untuk melihat tampilan kita. Kita bisa masuk ke pengaturan. Nah, kita bisa lengkapin nama kita di sini. Semua nama kita sebagai Ardian. Sudah menjadi admin, simpan perubahan nama di sini. Ya. Dan kita bisa mengganti kata sandi bagian sini. Dan di sini udah saya tambahkan fitur temanya. Ya, jadi ketika kita bosan melihat warna biru, ingin berpindah ke warna yang lain atau yang kita minati, tinggal di sini. Untuk sekarang masih tersedia terbatas, cuma warna ungu, hijau, merah, sama orange. Ini gelap. Kalau gelap masih seperti ini. Oke. Dan kita bisa dilihat di sini untuk di dashboard, kita bisa kita lihat distribusi departemen dalam bentuk diagram lingkaran. Nih, jadi seumpama rawat inap di sini kan paling besar, berarti menandakan pasiennya lebih banyak di rawat inap. Dan ini adalah tren kunjungan dalam 7 hari. Bagian sini kita lihat. Dan status keseluruhan menunggu. Jika barnya semakin besar, maka yang menunggu semakin banyak. Dan bawah ada terdapat angkanya. Ini akan mengikuti sesuai data yang kita masukin tadi. Seumpama untuk yang menunggu itu jumlahnya 5, maka di sini akan menjadi 5. Dan begitupun bar-bar yang lain akan mengikuti jumlah. Itu juga bisa memasuk ke untuk mengedit orang, bisa lewat di dashboard juga. Tinggal kita arahin aja ke sini. Seumpama Siti Aminah, kita klik. Nah, ini akan keluar bagian rekam medis. Dan kita bisa mengeditnya bagian sini. Jika kita ingin keluar, tinggal pencet keluar sini. Dan kembali ke beranda. Nah, itu akan melogout semua. Dan kita balik ke mode login atau mode dashboard awal, landing page-nya. Oke. Sekian project saya kali ini yang membahas tentang manajemen rumah sakit. Terima kasih.